Di video sebelumnya, kita diperlihatkan Noah mendapatkan jiraf baru yang keluar dari batu alis sakti yang dibeli dari pasar minggu. Noah juga kini terpikat dengan seorang biduan muda yang bisa bernyanyi dengan merdu. Noah yakin biduan tersebut akan menjadi penyanyi fenomenal di jagat raya. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung batakin saja. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Noah kedatangan tamu Ded Marley yang merupakan gubernur kota Holljoy. Marley adalah pejabat baru dari wilayah yang dipimpin oleh Noah karena keluarga kerajaan punya tradisi memberikan wilayah pada pangeran agar mereka bisa belajar tentang urusan pemerintahan. Karena itu pangeran yang memimpin dipuja seperti seorang raja. Marley bisa menjadi gubernur lantaran ditunjuk langsung oleh Noah. Marley ditugaskan kaisar untuk menangani banjir di Holljoy, tapi tidak berjalan lancar. Wilayah Holljoy adalah penghasil gandum yang subur, tapi keberadaannya tepat di tikungan sungai besar. Jadi tidak heran jika wilayah itu sering terkena banjir bandang karena luapan air sungai. Alasan Marley ditugaskan menangani banjir karena Marley lahir di Almeria, wilayah klan air. Marley diharapkan bisa menstabilkannya, tapi kenyataannya tidak begitu. Lantas Marley menjelaskan bahwa masalahnya itu tidak ada dana yang masuk, jadi dia sangat kesulitan untuk menangani korban banjir. Yang padahal kaisar sudah menggelontorkan dana untuk penanganan banjir tersebut. Dan ternyata dana itu ditahan oleh Kemenke alias Kementerian Keuangan Dalam Negeri dengan alasan yang tidak jelas. Singkat cerita, Noah pun mendatangi Maperik yang merupakan Kemenke. Noah bermaksud ingin mencari tahu di mana keberadaan dana penanggulangan bencana itu nyangkut. Maperik beralasan bahwa kaisar membebaskan uang pajak wilayah Holljoy selama setahun penuh. Seharusnya uang pajak yang tersimpan oleh masyarakat bisa dipakai untuk penanggulangan banjir. Jadi Kemenke tidak usah mengucurkan dana. Noah bertanya apakah Maperik menganggap Noah bodoh hanya karena Noah seorang bocah. Sontak Noah menegaskan bahwa hal itu hanyalah akal-akalan Maperik saja, di mana Maperik sengaja menghapus pajak karena dia tahu masyarakat yang terkena banjir tidak mungkin bisa bayar pajak. Dan alasan penghapusan pajak itu adalah alasan yang konyol. Seharusnya sebagai pemerintah mereka wajib untuk membantu yang terkena musibah, bukan sibuk ngurus pajak. Dan yang jadi pertanyaan Noah, di mana nyangkutnya dana bantuan tersebut? Maperik kembali beralibi bahwa dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan villa tempat peristirahatan kaisar, dan Maperik membutuhkan dana yang besar. Tapi menurut Noah, sang kaisar tidak sebodoh itu membangun villa atau umroh di saat rakyatnya terkena bencana. Dan tindakan Maperik itu sama saja dengan tindakan kejahatan terhadap kaisar. Sontak Maperik pun tidak bisa berkutik lagi dan langsung mencairkan dana yang akan dikorupsinya tersebut. 陛下に俺が直訴してきた方がいい。誤解でございます。すぐに北条に予算を最優先だ。はい。 Ya, di sana Marley tidak menyangka ternyata Noah yang sekecil itu begitu hebat mampu memainkan kata-kata yang bisa menekan Maperik hingga tidak berdaya. Tidak lama kemudian Noah mendapatkan panggilan khusus dari kaisar. Di sana kaisar memuji hasil kerja Noah yang berhasil membongkar kebusukan menterinya. Sontak Noah kaget pada hal-hal itu baru saja terjadi, tapi informasinya sudah sampai ke kaisar. Menurut kaisar, informasi adalah senjata dan Noah harus membiasakan diri untuk mengasahnya. Jadi sebagai pemimpin, Noah bisa tahu dengan cepat masalah yang ada di negaranya, bukan malah pura-pura kaget tiba-tiba ada kebun sawit hektaran. Ya, kaisar merasa bangga karena orang seperti Noah itu sudah sangat langka bisa melakukan hal yang benar dengan santai di antara para penjilat. Mengingat Noah sudah menguasai Leviathan yang punya sejarah kelam, kaisar menunjuk seorang ahli pedang terhebat kerajaan untuk mengajari Noah sebuah teknik menggunakan Leviathan. Beliau bernama Nobel yang konon katanya tidak ada yang bisa menandinginya, jadi Noah harus belajar dari Nobel. Tidak lama Nobel langsung mengajak Noah untuk duel. Nobel ingin mengamati bakat yang dimiliki oleh Noah, dan Noah diminta untuk menyerang sesuka hatinya. Sontak Noah langsung menyerang, dan ternyata ingatan Leviathan mengalir masuk ke ingatan Noah, sebuah ingatan dari semua pemilik sebelumnya.
Ya, dalam sekejap Nobel dibuat tidak berkutik. Lantas Nobel langsung meminta maaf kepada Kaisar, sekaligus mengundurkan diri jadi pembimbing Noah. Itu karena kemampuan berpedang Noah sudah setingkat master. Sang Kaisar pun merasa sangat puas, lalu menunjuk Noah untuk jadi juri ketua ujian seleksi kesatria tahun ini. 席選考官をノアに任せよう。 Nah, perlu kita ketahui, ujian seleksi kesatria adalah acara tahunan yang diikuti peserta dari seluruh penjuru kekaisaran. Dalam ujian tersebut, pemenang babak penyisihan daerah akan bertemu di ibu kota untuk pertarungan final. Pemenangnya akan mendapatkan gelar kesatria dan langsung bergabung dengan kalangan atas. Dan tugas pertama kesatria baru adalah menjadi bawahan sang juri ketua. Dengan kata lain, kesatria berbakat yang jadi bawahannya, Noah akan bisa jadi jauh lebih kuat. Lantas Noah meminta izin kepada sang kaisar akan menghapus babak penyisihan daerah dan melakukan semua penilaian di ibu kota di depan matanya sendiri. Karena kekaisaran sangatlah luas dan Noah tidak bisa memantau semuanya. Alasan Noah seperti itu karena untuk menghindari kecurangan, di mana sudah menjadi hal umum orang yang benar-benar berbakat akan kalah oleh mereka yang punya uang atau punya orang dalam. Maka dari itu Noah tidak mau itu terjadi, apalagi orang yang menjadi kesatria hasil dari menjual sawah orang tuanya. Singkat cerita, Noah pun mengabarkannya kepada Joy agar lebih banyak mengirim orang dari desanya untuk ikut seleksi. Tapi pengakuan dari Joey, meski seleksi daerah sudah dihapuskan, desanya tetap hanya bisa mengirim 1 orang peserta karena terkendala biaya yang mahal. Lebih jelasnya, mereka tidak mampu membayar biaya perjalanan dan penginapan. Bisa mengirim 1 orang pun itu hasil dari patungan 1 desa. Ya, mengetahui hal itu, Noah berjanji akan menanggung semua biaya perjalanan dan penginapan untuk semua peserta. Noah juga menugaskan Dylan untuk membeli semua rumah kosong di ibu kota. Dan jika tidak cukup, Noah akan membangun asrama untuk tinggal sementara para peserta. ご主人様、すごい。かしこまりました。 Hidup Noah, hidup Noah, hidup Noah. Berisik lu. Tapi bang, andai saja Noah ada di Konoha, pasti sejahtera bang. Yang benar juga sih. Nah, untuk masalah makan, Noah akan membuka dapur MBG bekerja sama dengan para pengusaha. Noah memilih Alan yang merupakan pengusaha besar untuk membuka dapur MBG. Tapi estimasi biaya yang diberikan bakal merugikan Alan. Itu karena tidak sesuai dengan anggaran. Noah mengendus bahwa Alan seperti itu karena ada niat yang lain. Noah pun langsung menyeloknya apa yang diinginkan Alan. Alan pun mengaku bahwa dia ingin memasukkan ciwi kenalannya di seleksi pelayan istana. Alan ingin tahu kriteria apa saja yang dibutuhkan istana untuk calon pelayannya. Lantas Noah menjelaskan semua syaratnya, dan syarat yang paling penting adalah ciwi itu harus disukai oleh si botak, si Noah jika ingin direkomendasikan. Noah paham bahwa orang dalam memang menjadi kunci sukses bagi mereka, namun Noah tetap akan menseleksi sesuai bakat. Ya, kehebatan dan ketajaman Noah dalam menilai membuat Alan menyerahkan dirinya untuk mengabdi kepada Noah selamanya. 完全に俺の下につくのか。もしよろしければ私の看板に。裏切りだけは許さないからな。 Singkat cerita, ketika di perjalanan pulang, Noah melihat status level airnya jadi turun dari SS jadi S doang. Noah pun langsung menemui Kaisar untuk mengabarinya. Ternyata sang kaisar juga sudah mengetahui tanda-tandanya bahwa di Almeria telah terjadi pemberontakan. Dari laporan terakhir ada 5.000 pemberontak di sana. Nah, untuk menumpas mereka, Noah merekomendasikan Pangeran Henry yang lebih berpengalaman dalam pertempuran. Karena Noah sendiri masih bocil dan masih awam soal pertempuran, dan Noah tidak yakin para prajurit mau mendengar arahannya. Ya, mendengar jawaban Noah, sang kaisar agak kecewa. Namun dia kagum karena ternyata Noah sangat bijak memilih langkah yang paling objektif, alias tidak ceroboh yang terpicu oleh ambisi. Singkat cerita, Noah dan Harry langsung berangkat ke lokasi. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, Leviathan bereaksi memberitahu Noah bahwa mereka sudah dikepung. 馬車を止めろ。なんだ。 Ya, tampaklah Noah langsung dikurung oleh sihir air, tapi Noah menghalaunya dengan perisai.
Sontak mereka langsung menyerang Noah dengan pedang secara bersamaan. Namun satu persatu dengan mudah ditumbangkan oleh Noah. Dan kemampuan Noah yang semakin kuat itu membuat Henry terkejut. Henry mengira bahwa Noah telah membunuh para pemberontak, jadi dia tidak bisa mengintegrasi mereka. Tapi ternyata Noah hanya membuat mereka pingsan dengan aura Leviathan. Karena jika tidak dipingsankan, mereka akan mendiskon umur mereka masing-masing untuk menutupi informasi. レビアタンの威嚇で気絶させました。切り倒した後に殺してないですよ。軍馬の生産は弱いはずですが。 Keesokan harinya, Noah memanggil Alan dan memberinya uang untuk memborong semua pakan kuda di wilayah Almeria. Karena menurut info dari Henry, kekuatan utama para pemberontak adalah kavalri atau pasukan berkuda. Sementara kuda perang tidak dikembangbiakan di Almeria, jadi kuda pemberontak itu pastinya dibeli dari tempat lain. Pakan kuda yang bisa dicuri dari warga sangat terbatas, jadi jika ransumnya kurang, mereka akan mulai menjara. Ya, intinya Noah melakukan itu untuk mempermudah pertarungan Henry dengan para pemberontak. 兵の食料だと略奪が起きる。早速取り掛かります。 Keesokan harinya, Noah diberitahu Kaisar bahwa para pemberontak akan menculiknya untuk dijadikan jaminan. Dan jika Noah tertangkap, kekaisaran akan dipaksa membuat pilihan sulit. Kaisar juga memuji ide cemerlang Noah yang menargetkan kuda. Siapapun bisa terpikir untuk menggunakan taktik kelaparan. Bahkan Albert pernah menyarankan membuat pemberontakan kelaparan sebagai peringatan bagi mereka. Namun Noah sadar hal itu bisa memicu serangan kepada rakyat di sana. Makanya Noah lebih memilih menargetkan pada kuda mereka. Bahkan Noah memakai dana pribadinya. Ya, ide serta keberanian Noah benar-benar sangat mengesankan. Oleh karena itu, sang kaisar memberi penghormatan untuk Noah, yaitu simbol pedang pada lambang Noah. Perlu kalian ketahui, kekaisaran di sana adalah bangsa pejuang. Menambahkan pedang simbol pejuang pada lambang tanpa izin kaisar adalah sebuah penistaan, bahkan akan dihukum eksekusi. Dan sebaliknya, jika mendapatkan izin kaisar untuk menambahkan lambang pedang adalah kehormatan tertinggi yang bisa diraih. ありがたき幸せ。 Setelah itu, tampaklah Alan mencegat Noah untuk melapor bahwa hanya ada sedikit jenis pakan yang dirancang untuk diangkut. Dan mereka tahu rute pengirimannya, jadi tidak sulit untuk memborongnya. Lalu Alan juga melaporkan tentang Karpun, si pemimpin pemberontak, bahwa Karpun sangat gigih dan akan melakukan apapun demi tujuannya. Selain itu, Noah juga mendapatkan laporan dari kesatria yang terluka parah bahwa pemberontakan telah pecah di Almeria. Ya, prajurit itu bertugas sebagai pemimpin pasukan di Adora, Almeria. Atasannya sudah memulai perlawanan, tapi si prajurit menolaknya dan memilih kabur untuk melapor kepada Noah. だった。よく知らせてくれた。波及の報告とはこれか。手当てを。はい。それと500。 Atas keberaniannya itu, si prajurit tersebut mendapatkan imbalan 1000 rean dari Noah. Jelas saja Alan tidak mengerti kenapa Noah memberikan imbalan sebanyak itu, padahal informasinya sudah tidak berguna untuk Noah. Noah berkata memang ada benarnya, namun berkat keberaniannya yang berusaha melapor meski nyawanya terancam, Noah harus menghargai loyalitasnya. 答えてやらねばなるまい。 Tidak lama dari itu, muncullah Joy menemui Noah dengan muka yang pucat dan langsung menyerahkan uang 500 rean kepada Noah. Joy mengaku uang itu pemberian dari seseorang yang tidak dikenal sebagai imbalan jika Joy bisa membuat Noah tepar dengan obat tepar yang dibawanya. と言っていました。 Joy memberitahu Noah karena tidak akan pernah mengkhianatinya karena Noah sangat berjasa di hidup Joy. Jadi mana mungkin Joy bisa menjahatinya. Sebenarnya Joy mendapatkan ancaman dari mereka, namun ia rela mati jika demi Noah. Ya, atas keberanian dan kesetiaan Joy kepadanya, Noah memberikan imbalan 5.000 rean, 10 kali lipat dari uang yang diberikan oleh si pemberontak. Seketika Joy langsung menangis terharu karena dia tidak mengharapkan uang itu, dan Joy semakin mengagumi sang pangeran yang selalu dermawan. Namun Joy sontak kaget ketika Noah akan meminum obat tersebut, bahkan menyuruh Joy untuk membawanya kepada mereka saat tertidur. 何をおっしゃって。ご主人様。
Singkat cerita, Noah sudah tersadar berada di sebuah kereta barang dengan tangan dan kaki yang terikat kencang. Tapi untungnya Noah sudah menyembunyikan Leviathan dan mereka juga tidak mengambil batu ali miliknya. Sehingga Noah bisa melepaskan diri dengan mudah tanpa bantuan siapapun. Lantas Noah memerintahkan Leviathan untuk menunjukkan ingatannya, yang ternyata ingatan Leviathan menunjukkan Noah yang tertidur disekap oleh beberapa orang, sementara Joy berhasil melarikan diri dari mereka. Setelah paham situasinya, Noah langsung meloncat dari kereta. Namun para pemberontak tidak merasa takut sedikit pun, karena di mata mereka Noah itu hanyalah bocil lemah. Tapi dugaan mereka itu salah besar. Noah membantai satu persatu dari mereka bersama Leviathan. Ya, tidak satu pun dari mereka yang disisakan karena Noah tahu tidak akan mendapatkan informasi dari anak buah rendahan seperti mereka itu. Beberapa saat kemudian, Joy dan puluhan pasukan menyusul Noah karena Joy khawatir dengan keselamatan sang pangeran. Namun Joy dibuat kaget karena nyatanya Noah menyelesaikan masalahnya sendirian. Lantas Noah menyuruh pemimpin pasukan untuk mengurus para pemberontak yang sudah dibantai Noah. Salah satu dari mereka menjatuhkan belati yang hampir disentuh oleh prajurit, tapi segera dicegah oleh Noah. Karena Noah tahu bahwa belati itu mengandung sihir kutukan kebencian yang penuh dendam dari orang yang mengutuknya. Dan terlihat jelas oleh Noah kutukan itu disematkan oleh Karpun. Sehingga Noah langsung bertindak menggunakan Leviathan untuk menyerangnya dengan memakai dendam yang ada di belati dari jarak yang sangat jauh sehingga... Nara, misete miro. Keesokan harinya, sang kaisar mengabarkan bahwa semalam pemimpin pemberontak telah meninggoy dalam keadaan tertembus di dahinya oleh pilar air yang muncul entah dari mana. Sang kaisar yakin bahwa yang melakukannya itu adalah Noah, dan Noah membenarkan hal itu. Karena faktanya dengan aura kebencian Kurpun, Noah bisa mengetahui lokasi Kurpun berada. Dan dengan ilmu sihir yang melebihi ilmu santet, Noah membunuh Kurpun dari jarak jauh hingga melewati luar angkasa layaknya satelit. Ya, setelah sang pemimpin dikalahkan oleh Noah, para pemberontak langsung ditumpas oleh Henry. Dan saat ini, hampir semua yang terlibat dalam plot pemberontakan telah ditangkap. Dan mereka akan segera mendapatkan putusan hukum dari kaisar. Sang kaisar akan menghukum mereka dengan mencabuti bulu kakinya sampai mokad. Pokoknya mereka harus mendapatkan hukuman yang sangat berat untuk membayar dosa karena telah memberontak di wilayah kekuasaan putranya. Namun Noah keberatan dengan pernyataan hukuman yang keluar dari mulut sang kaisar, karena hal itu karena terlalu kejam dan tidak ada dalam undang-undang. Menurut Noah, mereka harus dihukum sesuai hukum yang tertulis, yaitu pemimpin pemberontak harus dipotong jadi 2, sedangkan pendukung tingkat 3 dan kaki tangan harus dihukum gantung. Lalu para pengikutnya harus mendapatkan hukuman penggal kelapa. Dan Noah memohon agar kaisar mempertimbangkannya kembali, karena jika kaisar melanggar hukum, maka hal itu bisa mengacaukan supremasi hukum itu sendiri. Nah, setelah mendapatkan nasihat dari Noah, sang kaisar pun meralat hukuman untuk para pemberontak dengan hukuman seberat-beratnya. Dan Noizil selaku Perdana Menteri pertama ditunjuk untuk mengurusnya. Di sana sang kaisar lagi-lagi memuji Noah karena nasihat Noah telah menyelamatkan nama baik kaisar nanti di dalam sejarah. Sang kaisar pun memberi hadiah gelar baru pada Noah, yaitu Sang Pangeran Bijak. 天下に知らしめるためにその賢さをの字を与える Banjai, banjai, banjai. Berisik lu botak, malu-maluin aja lu. Nah, di sana sang kaisar mengatakan andai saja Noah lahir lebih awal. Arigataki shiawase. Setelah itu, Noah menunjukkan cara penilaiannya kepada kaisar untuk ujian seleksi kesatria yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Di mana Noah dengan santuy sambil ngopai menahan ceboran air dengan batu alis saktinya.
Noah menjelaskan bahwa dia akan meminta peserta untuk menyerangnya dan menilai mereka dari seberapa dekat serangan itu kepada Noah. Ya, meski mengurangi beban Noah dan memudahkan proses penilaian, namun hal itu bukan tanpa resiko. Sang kaisar khawatir ada peserta yang sanggup menembus pertahanan Noah. Tapi dengan tegasnya Noah mengaku bahwa dia sudah siap menghadapi resiko apapun. Seketika sang kaisar tersenyum sambil bergumam, "Edan kieu anak aing." Sore hari menjelang malam, tampaklah sang kaisar dikritik oleh Noijil perihal perkataan andai saja Noah lahir lebih awal di depan umum. Namun menurut kaisar hal itu bukanlah masalah, karena Noah bukan hanya menasehatinya tapi menghabisi musuh tanpa perlu pergi ke medan tempur. Dan hal itu belum pernah terjadi di masa hidupnya. Selain itu, sang kaisar yakin bahwa sepertinya pedang sihir Noah punya kekuatan yang mengerikan. Oleh karena itu, sang kaisar menyuruh Cruz untuk membawa segel asli Leviathan yang sebenarnya tidak boleh dibuka. Tapi mungkin akan beda ceritanya jika Noah yang melakukannya. あるいはあれを運び出せてはならぬとある。 Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana masih mau lanjut kan nih? Oh iya bro, banyak banget dari kalian yang bilang, "Bang, ngulang mulu." Aduh, gue bingung jelasinnya bro. Gue yakin sebagian dari kalian pasti sudah tahu kalau channel utama Bang Ultra tuh sudah dihapus sama YouTube karena kena strike 3. Jadi banyak video lama dari channel utama yang gue simpan. Makanya gue upload ulang di channel baru. Dan di setiap channel beda-beda anime ya. Jadi nggak ada anime yang sama. Dan saat ini masih banyak video lama yang belum diupload bro, kayak si Meso dan lain-lain lah. Tapi gitu, masa harus dibuang, kan sayang banget bro. Jadi intinya saat ini gue minta izin sama kalian ya. Gue mohon banget minta izin nih ya. Gue mau upload video lama yang masih tersisa, mohon maaf ya. Tapi bro, ini juga banyak kok video barunya, jadi sabar ya.